silakan sebelum kita diskusi, saya izin membagikan lembar kerja ya. Saya mungkin mulai dulu dengan Pak Samir ya. Silakan Pak Samir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Aldo. Luar biasa, semakin menuju penghujung. Ini eh, banyak sekali yang menjadi hal-hal yang baru dan berkembang dari yang pernah saya lakukan selama ini. Selama ini saya sering mendampingi penyelia Pak dalam mensertifikasi PU reguler. Jadi sedikit banyak memang ada ada informasi dan pengetahuan yang saya dapatkan dari penyelia. Makanya saya eh, tertarik sekali tuh jadi penyelia juga gitu, Pak. Nah, kalau misalnya dalam dalam PU reguler ini, Pak, sudah ada SH-nya, sertifikat H-nya sudah terbit. Terus ada produk baru lagi. Apakah produk baru itu wajib untuk disertifikasi halal juga dengan didaftarkan untuk sertifikasi halal yang baru? Atau apa yang harus dilakukan kita sebagai penyelia? Baik, jadi Bapak Ibu, kalau mengacu ke regulasi, sertifikat halal tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan produk dan proses produk halal ya Pak. Artinya apa? Kalau memang perusahaan itu ada pengembangan produk, maka nanti harus mengajukan pengembangan sertifikat halal Pak. Jadi pengajuan sertifikat halal, tapi nanti pengembangan. Nomor ID sertifikat halalnya sama. Nah, di pengembangan ini tentu hanya produk baru saja yang nanti didaftarkan. Begitu Pak Samir. Ya, izin. Tapi kalau di self declare, Pak, kalau ada kita mengusulkan dua produk dalam KBLI yang berbeda, itu SH-nya berbeda juga, Pak. Ada dua juga SH-nya, Pak. Kalau ini gimana? Tidak, Pak. Tidak. Kenapa kok SH-nya berbeda? Kalau SH-nya berbeda kan berarti berbeda NIB. Nah, atau kategori produknya berbeda. Tapi KBLI-nya kalau beda. kategori produknya sama, maka nomor ID-nya sama. Tetapi kalau kategorinya berbeda, itu sertifikat halnya berbeda. Saya ambil contoh. Misalkan Bapak tadinya kan produknya apa ya? Misalkan bakery ya, misalkan. Kemudian tiba-tiba mengembangkan produk minuman yang jenisnya berbeda, maka itu nanti dianggap kategorinya berbeda. Nah, acuannya apa? Pak Aldo, acuannya apa, produk saya dalam satu kategori atau enggak? Acuannya adalah KMA 748 ataupun 944. Jadi misalkan ada satu perusahaan, dia membuat produk apa ya? Misalkan sabun cuci tangan, misalkan ya Pak. Terus kemudian dia membuat sabun cuci piring. Ini kan kategorinya berbeda, maka nanti sertifikat halalnya akan berbeda. Tapi kalau sabun cuci sabun mandi, tapi dia variannya ada yang bertambah, itu sertifikat halalnya sama. Begitu Pak Samir. Oke, berarti kalau dalam satu produksinya reguler, kalau ada produk baru berarti itu biasa satu KBLI biasanya, Pak ya. Ya, ya Pak. Ya. Baik, Pak. Baik. Terima kasih, Pak Aldo. Silakan yang lain, Ibu Bapak. Saya Pak Hasma dari Makassar. Silakan Ibu. Ini Pak, ini awalnya saya mau daftar penyelia ini kan mau sertifikat halal. Setelah belajar 3 hari ini, saya merasa rumit juga ya pekerjaannya nih penyelia halal. Terus siapa yang gaji ya Pak ya dengan pekerjaan yang rumit ini? Terus kalau penyelia itu tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, eh, punishment-nya seperti apa Pak? Gitu Pak, makasih. Gimana Ibu? Gimana? Kalau misalnya penyelia itu tidak melaksanakan tugas dengan benar, sanksinya dari mana dan seperti apa? Oh, oke. Jadi kalau di dalam Aku tak aturan nikahnya wis ono ngene. sebentar, oke.
kalau di dalam aturan regulasi kan sebetulnya jelas ya, bahwa pelaku usaha yang memiliki sertifikat halal, dia harus memastikan bahwa seluruh kriteria SJPH itu terpenuhi. Maka di dalam perusahaan itu ada instrumen namanya audit internal. Nah, sebelum jadi temuan dari luar, itu nanti ada audit internal yang bertanggung jawab itu penyelia halal. Nah, biasanya ada temuan tuh, siapa yang mengawasi? Bukan hanya BPJPH, tapi yang agak menakutkan itu adalah masyarakat. Nah, ketika ternyata ada satu kondisi temuan oleh masyarakat, maka orang yang pertama kali ditanya oleh BPJPH itu siapa, Bapak Ibu? Siapa? Penyelia Kira-kira? halalnya, ya. Ya. Jadi kemarin ada temuan makanan hasil sidaknya BPOM. Masih ingat ya? Ada 7 makanan yang dia diduga mengandung unsur porcin. Maka BPJB akan memanggil LPH-nya, kemudian memanggil penyelia halalnya. Kurang lebihnya begitu. Poinnya nangkep ya Ibu ya? Sih, Pak, ya. Oke. Silakan Bu Amalia. Baik, Bapak, izin bertanya. Tadi sebetulnya pertanyaannya hampir sama dengan Pak Syamir ya, kalau nggak salah tadi. Tentang apa penambahan produk. Biasanya yang terjadi dalam UMKM di kota saya adalah jika sudah apa ya, sudah ada sertifikat halal, kemudian nambah produk itu nggak mau penambahan gitu, kayak ribet gitu ya. Ada audit lagi, ada itu lagi. Itu tanggung jawabnya ada pada penyelia atau gimana ya, Pak? Ya, kalau kondisinya begitu, kan kewajiban sertifikat halal kan ada jangka waktunya ya, Ibu Bapak. Kalau untuk makanan minuman yang wajib beredar untuk skala menengah besar adalah 17 Oktober 2024. Kalau sampai tanggal itu ditemukan ada produk yang belum bersertifikat halal, tentu ada sanksi peringatan, denda, sampai pencabutan izin edar atas produk itu. Nah, kalau ternyata dia tidak mau menambahkan karena ada pengembangan produk terus dia malas masuk begitu, kan ada konsekuensinya. Iya. Ya bahasanya begitu. Jadi ada dasar hukumnya begitu. Nah, ini harus diedukasi kepada pelaku usaha Ibu ataupun di perusahaan begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, silakan yang lain. Saya tanya, Pak. Iya, sampai sorry. Saya, Pak. Y. Pak, saya sebagai penyelia misalnya perusahaan. Kemudian ini faktor usia ya, Mbak. Otomatis itu dalam pengawasan kan ganti. Saya misalkan sudah pensiun. Apakah eh, bisa diteruskan dengan anak buah saya yang sudah saya bimbing di perusahaan tersebut? Diteruskan dengan melalui ikut penyelia apa? Ikut pelatihan lagi. Makasih. Ya, baik. Baik, tentu saja Bapak. Jadi seseorang disebut sebagai seorang penyelia halal itu ada beberapa kondisi persyaratan. Yang pertama, yang bersangkutan telah mengikuti pelatihan oleh lembaga yang telah bekerja sama dengan BPJPH. Harus resmi. NIK-nya Bapak Ibu akan terdaftar di sistemnya BPJPH. Itu yang pertama. Tapi itu nggak cukup. Yang kedua adalah adanya surat tugas, surat pernyataan penugasan. Dari siapa? Dari perusahaan. Kalau memang ada satu penyedia halal karena satu kondisi dia sudah dialihkan, silakan dipindahkan. Itu nggak ada masalah, Bapak. Begitu, Bapak. Ada lagi? Silakan. Izin Bapak, izin Pak. Ya, silakan Ibu.
Iya, baik. Terima kasih, Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alam. Mungkin saya Enggak, hanya ingin bisa. sedikit ini. Ono sing teko ngene Jepang barang. Ya, ya, boleh Ibu ulangi lagi, Dari Bu. sana. Ya, Pak, mungkin saya hanya ingin sedikit bercerita terkait untuk auditor halal, Pak ya. Eh, Kami Ya, selaku penyelia internal dari SPPG tentunya kan melakukan ketertelusuran ke lapangan terkait produk-produk yang ingin kami gunakan. Nah, lucunya setelah kami turun survei langsung, kebanyakan supplier-supplier itu ataupun para pelaku usaha itu pada pada gimana ya defensif semua. Mereka berpikir mereka akan diaudit gitu. Jadi di seketika izin Pak, jadi seketika kami bertanya soal produknya, mereka sudah tegang duluan Pak. Oh kami tidak ini apa? Kami tidak membutuhkan auditor. Kami seperti ini, kami seperti ini. Saya bilang Pak, Bu, izin kami butuh produk Nah, Anda. bagus Kami kalau hanya kan ingin ngecek, kesehatan. ngecek ketersediaan produknya sebagai supply chain kami. Kemudian produknya ber-SH atau tidak. Nah, ternyata faktanya di lapangan juga kami banyak mendapatkan temuan-temuan, misalnya tidak dilaporkan. Kemungkinan penyelianya juga tidak melakukan tindak lanjut seperti itu. Itu banyak sekali kami temukan kasus seperti itu di lapangan, Pak. Jadi hanya itu yang saya ingin sampaikan, Pak Aldo. Terima kasih. Terima kasih. Nah, tentu Ibu, jadi menjalankan tugas audit itu bukan hal yang mudah. Dan ini pasti resisten. Kan tidak nyaman juga di audit ya. Maka yang perlu dipahami adalah begini Bapak Ibu. Kita harus pandai berkomunikasi. Jadi yang harus dipahami adalah kita harus pandai berkomunikasi artinya persuasif. Itu jangan juga mukanya tegang juga. Kita ngopi-ngopi dulu kah atau makan-makan dulu juga enggak apa-apa. Nah, terus kita berikan penjelasan bahwa tujuannya baik. Nah, nggak harus yang takut bagaimana, makanya juga ada orang nggak bisa tidur karena besok mau di audit LPH. Kenapa juga? Benar, Pak. Benar-benar. Kan pertanyaannya sudah tahu. Checklist pertanyaannya kita sudah tahu, ngapain juga harus cari bocoran. Apa yang tadi saya share ke grup itu, Ibu Bapak sudah download belum itu? Sudah di-download belum? Sudah, Pak. Itu kan ada checklist audit, ya. Kemudian ada studi kasus tuh. Checklist audit itu kan sama persis yang nanti ditanyakan itu. Nah, cuma kan kita berperan sekarang sebagai auditor. Kita harus pandai berkomunikasi. Cara ngomongnya juga nggak harus yang formal-formal amat. Bapak Ibu perkenalkan saya auditor. Wah tegang amat ya. Teman-teman, saya menjalankan tugas sebagai penyelia halal. Saya cuma pengen memastikan bahwa sudah dijalankan. Kalau nanti ada temuan, tidak apa-apa. Nanti kita cari rekomendasi perbaikannya bagaimana. Oke, teman-teman setuju ya? Itu aja, Ibu. Jadi apa yang salah dengan temuan? Kan begitu. Jadi itu justru terus aneh juga ketika ada checklist audit itu temuannya nggak ada sempurna. Ini berarti Anda penyedia halal nggak kerja, gitu ya. Terima laporan aja berarti, Pak. Terima laporan aja. Ya memang sih Pak auditor di lapangan ya mohon maaf kesannya tuh horor banget. Ya, baik. Mungkin itu ada yang lain? Saya Saya, Pak, Pak, boleh, Pak. Boleh, silakan. Pak izin Bu ya, bertanya. sebentar ya. Ya, silakan Bu. Siapa tadi? Ibu dulu atau Bapak dulu? Bapak boleh. Bapak dulu Pak. Saya Deden Pak. Ini Pak, kan kebetulan di Zoom saat ini kan banyak beberapa teman-teman yang sudah posisinya sudah berada di perusahaan dan mereka akan menjadi penyelia halal yang mungkin sudah tetap di perusahaan di mana mereka bekerja. Kalau kebetulan kan saya mandiri, kemudian ada beberapa. Kenapa saya mengikuti pelatihan penyelia halal ini? Karena banyak
beberapa para pelaku usaha mereka yang mau mengajukan sertifikasi halal dan mereka tidak memiliki penyelesaian halal sehingga saya memiliki inisiatif untuk mengikuti pelatihan ini. Nah, kemudian pertanyaan di saat tadi Pak Aldo menyampaikan menjelaskan terkait dengan kompetensi ini kan saya menjadi ada catatan besar buat saya dikala nanti di saat saya menjadi penyelia halal di salah satu perusahaan ataupun di PU dan mungkin nanti ada kontrak kerja dengan mereka sehingga secara otomatis akan terputus terkait dengan pelaksanaan auditnya. Apakah tanggung jawab saya cukup sampai dengan putus kontrak atau seperti apa supaya ada win-win solution antara penyelia halal dengan para pelaku usaha yang menggunakan contoh saya sebagai penyelia halal mandiri gitu seperti itu. Karena bukan apa-apa, saya pun akhirnya menjadi takut juga dalam arti di saat nanti terjadi sesuatu, contoh kalau di dapur MBG itu kan ada keracunan dan sebagainya. Kalau saat itu tidak tertelusur ataupun tidak terdata dengan baik, sehingga nanti akan menjadi masalah yang berefek kemana-mana nantinya gitu kan. Seperti tadi apa yang disampaikan oleh Ibu yang tadi yang menyampaikan. Mungkin bisa diberikan penjelasan bagaimana menghadapi kondisi seperti ini dan kemudian apakah penyelia halal mandiri bisa menjadi penyelia halal di beberapa PU. Dalam arti penyelia halal menjadi tenaga ahli di bidang halal di beberapa PU itu. Terima kasih, Pak. Baik. Bapak Ibu, saya kan kebetulan sebagai fasilitator. Maka saya harus menyampaikan ini berdasarkan landasan hukum. Ya. Penyelia halal itu adalah orang yang melekat di dalam perusahaan. Sepanjang surat tugasnya itu masih berlaku, maka dia bertanggung jawab secara hukum. Nah, kayak gitu ya. Sip. Bukan ini mungkin kalau kemarin Pak Yai bilang dunia dan akhirat, oke lah, saya pikir itu Bapak Ibu udah selesai. Tetapi penyelia halal itu bertanggung jawab secara hukum. Selama ada surat tugas. Selama surat tugas itu masih berlaku. Nah, kalau Bapak Ibu tidak menjalankan tugas dengan benar, maka hukum menanti. Istilahnya begitu aja. Oke, sip. Caranya begitu. Nah, terus bagaimana? Masalah Anda tugasnya adalah pendamping, itu komunikasi Anda. Tapi di dalam hukum itu kan tidak ada istilah apa namanya, karena Anda pendamping, nggak ada. Selama Anda menjadi penyelia halal yang ditunjuk, maka Anda bertanggung jawab. Nah, itu dikomunikasikan dengan pelaku usaha. Jadi Anda harus menjalankan tugas itu, salah satunya audit. Kalau misalkan ternyata pelaku usaha tidak mengendaki Anda menjalankan tugas itu, berarti dia harus mengganti penyelia halalnya. Istilahnya begitu. Dengan menghentikan surat tugas atau menggantikan dengan orang lain. Begitu ya Pak Deden ya? Oke, siap. Terima kasih, Pak. Tegas, jelas. Boleh Pak izin bertanya Pak? Ya, silakan. Oke Pak, izin bertanya terkait proses audit internal. Misal pada saat audit itu kan ditemukan beberapa catatan perbaikan Pak, baik bersifat minor ataupun mayor. Nah, dari checklist yang diberikan itu kan nggak tertera tuh batasan waktunya gitu kan. Ya. Untuk menentukan batasan waktunya itu ialah dari penyelia halal, baik juga dikomunikasikan dengan pelaku usahanya gitu. Mereka mampunya kapan gitu kan. Ketika sudah disepakati ternyata misal melewati batas waktu yang ditentukan itu kayak gimana ya Pak tindak lanjutnya? Ya. Nah, Bapak Ibu, audit internal adalah audit yang diperuntukkan untuk kepentingan internal. Bapak Ibu nggak usah pusing ketika ada satu divisi yang ternyata itu dia tidak komitmen atas pemenuhan hasil temuan. Tugas penyelia halal adalah mempersiapkan audit dengan baik agar auditnya efektif. Menjalankan audit, melaksanakan audit. Yang ketiga adalah melaporkan. Bagaimana kalau ada yang, kalau bahasa Belandanya itu banggel itu loh Pak. Banggel itu bahasa Jawa ya. Apa?
ternyata ada satu divisi yang sudah disuruh ganti bahannya adalah bahan yang tidak sesuai dengan standar, dia udah komitmen untuk ganti, ternyata dia nggak mengikuti komitmen itu. Tugas Anda adalah melaporkan kepada pimpinan puncak. Oleh karena itu, di dalam sistem jaminan produk halal, penyelia halal itu bukan bertanggung jawab kepada kepala divisi, bukan bertanggung jawab kepada kepala grup, tapi langsung bertanggung jawab pada pimpinan puncak. Karena pimpinan puncak inilah yang dia akan mengambil keputusan tertinggi. Nggak ada lagi intervensi macam-macam. Jadi Anda hanya bertugas melaporkan, Pak, dari hasil laporan tindak lanjutnya ada temuan begini, dan dia nggak mau memenuhi. Selesai, Bu. Biarkan nanti pimpinan puncak yang mengambil. Nah, pimpinan puncak bertanggung jawab pada siapa? Hukum, karena ada regulasi. Kalau ternyata suatu saat, ini kan contoh, saya yakin di dalam, kan kemarin ada viral ya, produk yang ada dilaporkan masyarakat adalah temuan porcin, kemudian akhirnya dilaporkan BPJPH. Saya yakin penyelia halalnya tahu lah kalau kita mau. Kan penyelia halalnya harus melaporkan, harus mengaudit. Nah ternyata dia tetap bersikap menggunakan itu. Ya konsekuensinya adalah itu. Disidak, kemudian dipanggil BPJPH, ekstrimnya adalah produknya ditarik karena dia tidak. Nah, tetapi ibu sebagai penyelia halal kan tetap melaporkan dan tetap persuasif, komunikasinya persuasif. Pak, kalau Bapak tetap nggak mau memenuhi ini ada konsekuensi. Kita bisa dapat teguran, bisa ditarik. Begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Pak. Baik Bapak Ibu, tadi saya sudah share terkait dengan lembar kerja. Saya akan coba melanjutkan materi dulu untuk unit kompetensi ke-6 ya. Jadi harapannya nanti Bapak Ibu bisa mengerjakan lembar kerja secara penuh ya. Jadi kan berarti ada 2 lembar kerja ya. Nah, saya mendekati waktu siang ini kok banyak yang wajahnya murung ya. Kenapa ini? Senyumlah dikit Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa ini yang bapak-bapak nggak ada yang pamer kopi sama sekali ya. Boleh lah ya pamer kopi dikit, di share di gambar juga nggak masalah. Saya boleh dibantu. Oh ini ada Pak Deden udah ya. Ini Ibu Yulia juga kopinya hitam nih, mantap nih ya. Saya minta semuanya ketik angka 1 kalau Bapak Ibu masih punya semangat ya. Dan saya akan sampaikan ke MOT, biasanya yang ketik angka 1 ini yang lulus ya. Kalau yang nggak ketik angka 1 berarti dia kayaknya punya potensi nggak lulus ya. Nah, boleh ya. Nah, jadi kalau yang nggak ngetik ini punya tanda-tanda dia nggak lulus ini. Saya masuk ke sesi materi yang berikutnya. Tadi saya sudah izin ke MOT untuk saya gabung ya, biar efektif nih. Nah, Bapak Ibu, saya akan lagi-lagi mengulangi lagi ya. Eh, saya akan mengulangi lagi apa saja unit kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang penyedia halal. Yuk kita sama-sama ya. Kalau kompetensi yang pertama apa, Bapak Ibu? Masih ingat dah? Menyusun SCPH, manual SCPH. Nah, apa yang harus dilakukan di penyedia halal ketika Bapak Ibu menyusun manual SCPH? Masih ingat dah? Komitmen dan tanggung jawab dari perusahaan itu. Kemudian apa, daftar bahan, proses produksinya,
Terus apa lagi? Audit Itu kan terakhir, berarti audit kriteria SJPH ya, Bu. Oke. penyusunan. Jadi, oke, saya bantu ya. Jadi di unit kompetensi yang pertama yaitu menyusun dokumen ya dan kelengkapannya, JPL kelengkapannya. Seorang penyedia halal itu harus bisa mengidentifikasi proses bisnis dari usahanya. Kenapa kok penyedia halal itu harus bisa mengidentifikasi proses bisnis agar dia bisa menyusun manual SJPH? Karena kalau dia nggak tahu tentang proses bisnisnya, bagaimana dia bisa menyusun manual SJPH? Dia harus tahu tentang produk saya masuk kategori apa, berdasarkan KMA 748, KMA 944. Nah, itu di unit kompetensi yang pertama. Terus yang unit kompetensi yang kedua, apa Bapak Ibu? Masih ingat? Menyiapkan dokumen, Menyiapkan dokumen daftar bahan. daftar bahan. Apa yang dilakukan seorang penyedia halal di menyiapkan dokumen daftar bahan? Mengidentifikasi bahan-bahan. Mengidentifikasi bahan-bahan, menentukan bahan-bahan, menentukan dokumen pendukung bahan yang diperlukan. Ya, di situ kemarin sudah dijelaskan bahwa bahan itu yang diinput di dalam si halal itu ada 3. Ada bahan baku, ada cleaning agent, ada kemasan. Kemudian jenis-jenis bahan mulai dari bahan yang sangat kritis dan tidak kritis. Kalau dokumen pendukung untuk sangat kritis, dia harus ada SH-nya. Dokumen ketelusurannya harus ada nota pembelian dan sebagainya. Nah, itu di unit kompetensi yang kedua. Terus kemudian di unit kompetensi yang ketiga yang diajarkan oleh Ibu Akvin, apa Ibu Bapak? Saya akan ulangi terus ini. Mengidentifikasi apa saja yang tidak sesuai dengan kriteria SJPH. Coba lebih tepatnya apa? Ada yang bisa bantu? Unit kompetensi 3. Melakukan Pengemasan. Pengawasan. pengawasan. Jadi penyedia halal itu harus melakukan pengawasan. Apa saja yang tidak sesuai dengan SJPH. Gitu ya. Kemudian di unit kompetensi yang keempat yang tadi disampaikan oleh Ibu Rahma, apa? 6. Melakukan Penanganan produk. penanganan sesuai produk dengan yang kriteria tidak halal. sesuai. Jadi penyedia halal harus tahu apa saja yang harus dilakukan ketika menjumpai produk yang tidak sesuai dengan standar. Apa yang dimaksud dengan produk yang tidak sesuai dengan standar? Produk yang tidak sesuai dengan standar adalah produk yang sudah terlanjur diproduksi, tetapi terjadi satu kondisi, ada kontaminasi ataupun hal-hal yang dianggap membahayakan. Nah, terus apa ketika sudah menjumpai itu? Maka harus dilakukan pemisahan, dilaporkan dan sebagainya. Nah, itu di unit kompetensi keempat ya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ditanya sama asesornya jadi tahu kan. Kemudian unit kompetensi kelima, saya tadi menjelaskan. Apa ya? Melakukan audit. Audit internal. Audit apa? Melakukan audit internal. Apa yang dilakukan penyedia halal? Menyiapkan proses, menyiapkan. Jadi penyedia halal itu harus bisa melakukan aktivitas audit internal untuk memastikan bahwa hal-hal ditemukan ada kesesuaian dan tidak sesuai dalam pelaksanaan
melakukan melalui SJPH. Nah, yang perlu dipersiapkan yang pertama adalah persiapan audit, ya. Jadi penyedia halal harus tahu persiapan audit, mengetahui tujuannya apa, membuat agenda, rencana audit, metodologinya bagaimana, apakah dengan wawancara, ataukah dengan memeriksa dokumen, ataukah dengan melakukan pengecekan langsung ke lapangan, atau bahkan dengan melakukan uji lab. Nah, itu kan persiapan. Nah, setelah persiapan selesai, maka selanjutnya adalah melakukan audit, kunjungan ke lokasi, menggunakan checklist daftar pertanyaan yang sudah disiapkan. Contohnya tadi sudah saya share. Nah, kemudian di dalam proses audit ini kan ada namanya opening, ada namanya pemeriksaan, kemudian ada closing, ada kesepakatan. Nah, setelah selesai pelaksanaan audit, barulah dibuat laporan. Nah, itu namanya kegiatan audit internal. Kemudian unit kompetensi yang terakhir yang saya jelaskan pada sesi ini, apa Bapak Ibu? Evaluasi tindak lanjut hasil audit internal, Pak. Yaitu melakukan evaluasi tindak lanjut atas hasil audit internal. Evaluasi tindak lanjut audit internal. Maksudnya apa? Saya coba bahas dulu ya Bapak Ibu. Di dalam unit kompetensi ini tujuannya adalah pertama, Bapak Ibu terkait dengan apa? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Ternyata ada temuan-temuan. Kemudian apa yang harus dilakukan? Nah, itu dievaluasi. Kemudian yang kedua adalah mendokumentasikan hasil audit internal, tindak lanjut, perbaikan, dan pencegahan. Kriteria yang digunakan. Nah, di sini kemudian terkait dengan SJPH, ada aspek asasnya dan sebagainya. Saya pikir asas, terus kemudian aspek ini Bapak Ibu sudah pelajari pada saat sesi materi regulasi ya. Nah, kemudian ada dua elemen yang tadi sudah disampaikan, yaitu melakukan evaluasi, kemudian mendokumentasikan. Nah, ada beberapa istilah dalam kegiatan evaluasi ini. Yang pertama adalah tindakan perbaikan atau corrective action. Jadi seorang penyelia halal pada akhirnya kan nanti akan merekomendasikan tindakan perbaikan. Ketika ada temuan, maka rekomendasi perbaikannya seperti apa? Sehingga ketidaksesuaian itu bisa diselesaikan. Nah, kemudian ada juga tindakan pencegahan. Pertanyaan berikutnya kan bagaimana agar ketidaksesuaian itu tidak terjadi di kemudian hari? Maka harus dilakukan namanya tindakan pencegahan. Dibuatlah prosedur, dibuatlah instruksi kerja yang jelas. Nah, kemudian ada istilah verifikasi, yaitu memastikan bahwa tindakan-tindakan perbaikan ataupun pencegahan sudah dilakukan. Nah, nanti kan ada bukti-buktinya. Kemarin ditemukan bahwa adanya kontaminasi produk-produk bahan-bahan yang halal itu bercampur dengan bahan yang lain. Contoh, misalkan ada temuan makanan karyawan itu bercampur dengan bahan-bahan halal kita. Itu kan temuannya. Maka nanti kan selain ada tindakan korektif, berarti kan langsung dipisahkan. Juga nanti pencegahannya bagaimana? SOP-nya bahwa karyawan tidak boleh membawa makanan ditaruh di tempat penyimpanan bahan ataupun produk yang sudah halal. Nah, kemudian kita sebagai auditor internal itu kan melakukan verifikasi. Oke ya,
disepakati bahwa besok itu sudah tidak ada lagi eh, pencampuran adanya eh, makanan karyawan itu bercampur. Besok nanti kirim foto bahwa udah terpisah. Kemudian bukan cuma itu, tapi juga kita mau minta terus makanan karyawan disimpan di mana? Pertanyaan berikutnya kan, nah terus makanan karyawan kemarin itu disimpan di mana? Oh, udah dipisahin Pak. Mana buktinya? Nah, itu ditunjukkan. Itu namanya verifikasi. Kemudian validasi. Jadi validasi itu adalah pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan dan pencegahan sehingga sesuai tidak terulang lagi. Ya intinya kita memastikan. Kalau verifikasi apakah buktinya sudah tersedia, validasi memeriksa langsung. Saya mendengarkan adzan dulu sebentar ya Bapak Ibu ya. Di tempat Bapak Ibu udah adzan belum ini? Lagi Pak, sama. Oke ya, nggak apa-apa. Sudah azan Bapak. Sebentar ya Bapak Ibu ya, kita sampai jam 12, terus kan nanti kita langsung kerjakan dokumen jam 1. Baik, saya izin melanjutkan ya Bapak Ibu. Jadi setelah audit internal itu dilakukan, kemudian dan sebagainya kan dilakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit. Nah, salah satu poin utamanya adalah mendokumentasikan hasil audit internal. Kemudian tindak lanjut perbaikan dan pencegahan yang nanti kita siapkan dalam POM. Kalau di dalam manual EJPH itu adalah lampiran ke-16 ya. Saya agak lupa itu geser-gesernya ya. Kemudian hal-hal apa saja yang dibutuhkan? Tentu adalah kita akan membuat laporan hasil audit. Pada bahasa mudahnya adalah dari aktivitas audit internal itu nanti dibuatkan laporan. Nah, ini yang nanti kita akan buatkan juga rekomendasi perbaikannya bagaimana, kemudian nanti keputusan akhirnya bagaimana. Kemudian laporan audit dan tindak lanjut ini ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Yang pertama adalah digunakan tidak terbatas hanya untuk menindaklanjuti temuan internal audit. Artinya ini bisa digunakan untuk keperluan yang lain ya. Kemudian format laporannya itu mudah dimengerti. Nah, BPJPH sendiri itu tidak menggunakan format yang baku ya Bapak Ibu. Jadi bisa jadi perusahaan Bapak Ibu itu sudah memiliki formulir atau format laporan yang berbeda, itu dibolehkan. Tetapi prinsipnya adalah laporan itu tuh dengan mudah bisa menggambarkan dari hasil audit internal ditemukan hal-hal sebagai berikut. 1, 2, 3. Rekomendasinya bagaimana? Nah itu. Kemudian
di dalam laporan itu juga ada siapa PIC-nya, deadline waktunya kapan dan sebagainya. Nah, ini yang penting mudah untuk dipahami. Kemudian verifikasi dan validasi. Jadi verifikasi dilakukan untuk memastikan bahwa tindakan perbaikan sudah dilakukan. Nah, di dalam laporan itu kan juga nanti ada status ya. Apakah sudah terselesaikan ataupun. Kemudian pelaksanaan verifikasi dilakukan sesuai dengan waktu rencana perbaikan. Artinya kalau sudah dilakukan berarti nanti kita akan cek. Validasi dilakukan untuk menentukan status penyelesaian tindakan perbaikan. Kita akan memeriksa secara langsung, oh ini sudah dilaksanakan, berarti selesai. Hasil laporan itu nanti didistribusikan kepada pihak-pihak terkait. Bukan hanya pimpinan, tetapi yang tadi kita ada temuan itu juga diberikan hasil laporan tersebut. Nah, kemudian pada laporan itu bisa memberikan simpulan umum, saran, artinya memberikan saran-saran perbaikan. Nah, kemudian tindakan perbaikan itu yang efektif. Nah, Bapak Ibu, ini yang saya kadang-kadang sedikit agak merasa bersalah ya sebagai pemateri gitu ya. Jadi dari hasil evaluasi beberapa teman-teman kita membuat audit internal dan form laporan tindak lanjut itu tuh hanya untuk formalitas. Saya sedih banget. Sedihnya begini, padahal itu kan instrumen yang harus dilakukan dengan benar. Checklist form auditnya masih banyak yang kosong. Kemudian hasil format tindak lanjutnya, laporannya juga masih menggunakan template aslinya. Jadi masih menggunakan huruf yang warna merah itu loh Bapak Ibu. Ini kan menyedihkan ya Bapak Ibu ya. Maksud saya, bagian itu tuh sangat penting untuk dilakukan. Tidak kalah penting ketika Anda menyusun daftar bahan. Dan ini juga kadang-kadang menjadi catatan juga buat teman-teman auditor, baik eksternal maupun internal ya. Berarti dia tidak memeriksa pada bagian itu juga. Padahal aktivitas audit internal ini ataupun evaluasi tindak lanjut ini diatur dalam regulasi. Artinya apa? Kalau Bapak Ibu tidak melakukan dengan benar, berarti Anda tidak benar. Kesalahan berat itu. Tetapi ya ini menjadi PR kita bersama ya, dan saya juga berharap di pelatihan ini tidak ada yang melakukan demikian. Contoh nih, teman-teman kan nanti akan diminta untuk OJT, on the job training. Nah, kemudian teman-teman akan diberikan template OJT berupa template manual SJPH. Ini kan sangat disayangkan ketika lembar lampiran 16, 17 dan sekitarnya itu masih menggunakan huruf warna merah, tidak ada centrangnya. Kemudian ketika dicek pada evaluasi tindak lanjut tidak ada rekomendasi perbaikannya. Saya pastikan kalau saya sebagai fasilitator pendamping, saya tidak akan luluskan. Karena berarti Anda tidak melakukan aktivitas ini. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa seorang penyelia halal yang kompeten itu, selain dia bisa melakukan audit, jadi kan dia akan menemukan mana yang tidak sesuai, mana yang sesuai. Kemudian dibuatkan laporan. Tapi dia juga bisa memberikan rekomendasi. Bukan hanya pandai menemukan. Kalau cuma menemukan mah gampang. Tapi dia bisa memberikan rekomendasi perbaikannya, kemudian dituangkan dalam laporan di mana itu sesuai dengan lampiran ke-16 atau 17 gitu ya. Nah, itu yang nanti kesimpulannya itu dibuat dalam laporan yang bernama kaji ulang manajemen penerapan SJPH. Dan ini teman-teman, ini yang juga ada banyak peserta yang tanya ke saya nih.
Pak Aldo, ngapain kita bikin laporan itu? Kan di si halal nggak ada, teman-teman. Platform si halal itu masih dinamis, masih berkembang. Tim IT itu saat ini sedang berusaha untuk memperbaiki. Dan itu hanya digunakan untuk mempermudah. Meskipun sistem itu checklist tidak bisa digunakan, bukan berarti teman-teman tidak melakukan itu. Teman-teman silakan gunakan template manual yang buat laporan, kemudian diupload secara terpisah. Jadi keterbatasan sistem itu bukan berarti Anda tidak melakukan. Nah, ini yang saya sedih ketika lihat ada manual SJPH bentuknya masih sesuai dengan template, bahkan ada yang hurufnya masih merah-merah begitu. Ini kelihatan banget kalau penyelia halal itu kaleng-kaleng gitu ya. Kaleng-kaleng itu dia nggak belajar dengan benar. Nah, saya berharap di kelas ini tidak ada yang melakukan hal seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya yang nanti kita akan kerjakan bersama-sama. Nah, kemudian kaji ulang tadi saya sekilas ya. Jadi nanti kan ada sebuah laporan evaluasi atas implementasi EJPH, kriteria 1 apa saja catatannya, kriteria 2 apa saja, yang nanti ini akan disajikan kepada manajemen, termasuk di dalamnya ada bukti-bukti dan rekomendasi perbaikannya. Makanya disebut sebagai proses adanya kaji ulang ya, artinya apakah ini bisa diterapkan, terus bagaimana tindak lanjut dan sebagainya. Nah, kemudian input dan output dari kaji ulang. Jadi inputnya tentu adalah kita bisa melihat dari rekomendasi kaji ulang sebelumnya. Perubahan-perubahan apa yang dulu pernah ada, ketidaksesuaian dan sebagainya. Outputnya, manajemen bisa mengambil satu keputusan. Tadi Ibu bertanya, Pak, ada satu divisi yang ngeyel, dia nggak mau memenuhi, nggak ada masalah, Bu. Laporkan saja. Biarkan nanti manajemen puncak mengambil keputusan. Ini baiknya bagaimana? Karena ada konsekuensi hukum di situ ya. Kemudian yang berikutnya adalah kebutuhan untuk melakukan perubahan. Oh, ternyata atas kondisi itu kita tidak bisa memaksakan dan memang harus ada perubahan yang signifikan. Itu adanya di ranahnya di manajemen. Nah, di dalam risalah kaji ulang itu kan nanti tetap berdasarkan kriteria EJPH ya, ataupun nanti ada pembahasan-pembahasan lain. Nah, nanti hasil pembahasannya bagaimana? Komitmen tanggung jawab, ada temuan bla bla bla, rekomendasi perbaikannya apa? Tadi Ibu bilang ada orang yang tidak mau memenuhi, catat siapa nama, tuliskan saja apa adanya di sini. Ya. Nah, terus kemudian setelah selesai itu dituangkan dalam laporan dan itu untuk melengkapi bagian akhir dari manual SCPH. Selain juga dokumen-dokumen pendukung seperti apa namanya prosedur dan sebagainya. Sebentar, baik, kita sudah hampir selesai dan saya akan coba mereview kembali ya. Jadi di unit kompetensi kelima, seorang penyelia halal itu wajib melakukan audit internal. Audit internal adalah aktivitas pemeriksaan untuk bisa melihat antara kesesuaian dan ketidaksesuaian pelaksanaan implementasi SJPH. Nanti dituangkan dalam laporan. Nah, nanti kan pemeriksaan. Nah, kemudian setelah aktivitas audit internal dijalankan, Bapak Ibu diminta untuk membuat laporan kaji ulang. Akan mengevaluasi apa-apa saja dari hasil audit internal itu yang perlu dilaporkan ke manajemen. Hal-hal kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penyelia halal itu apa? Adalah menganggap bahwa audit internal itu hanya formalitas. Banyak sekali dokumen-dokumen manual EJPH yang lampiran 16-nya masih kosong. Dia tidak ada checklist, tidak ada centang, tidak ada catatan. Yang penting upload aja di si halal. Nah, ini kelihatan sekali bahwa
penyelia halalnya kaleng-kaleng dah. Nah, kemudian lampiran evaluasi tindak lanjut juga tidak ada rekomendasinya, tidak ada laporannya. Nah, nanti pukul berapa Bapak Ibu? Pukul 1 ya. Kita akan kerjakan bareng-bareng. Sudah di-download belum Bapak Ibu? Apa tadi lembar kerjanya? Sudah Pak, sudah. Sudah ya? Sudah mulai dicicil juga ya? Tapi nanti kita kerjakan bareng-bareng karena saya berharap begini Bapak Ibu. Kita akan mengerjakan hanya 30 menit saja. Habis itu saya kasih ruang Bapak Ibu untuk mereview ulang kalau ada catatan-catatan dari fasilitator yang lain. Dan karena nanti kita pukul 2 kita akan belajar menginput si halal ya, menginput si halal. Sehingga nanti saya berharap Bapak Ibu bisa mengikuti materi sesi halal dengan baik ya, yang nanti akan disampaikan oleh Bu Henti ya. Kemudian nanti di kelas berikutnya adalah saya. Demikian Bapak Ibu, nanti kalau ada pertanyaan kita masuk ke pukul 1 ya. Di sini ada Pak Munawar, tapi boleh ya. Pak Munawar boleh dulu deh. Pak Munawar, silakan Pak Munawar. Pak, tugasnya di mana Pak? Izin Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini Bapak, itu kalau kita sudah menjadi penyelia halal ataupun auditor halal, apa kita diwajibkan juga untuk mengikuti standar ISO 9011 untuk pedoman audit. Demikian Pak, terima kasih. Baik, Bapak, di dalam aturan regulasi untuk standar audit internal kita tidak sampai sesuai dengan standar ISO 2011 ya. Tidak sampai Pak. Tetapi kalau dalam internal perusahaan Bapak memiliki standar tersebut itu akan jauh lebih bagus ya. Karena dalam aktivitas audit kan juga ada ISO ya. Nah, secara prinsip audit internal itu hanya mengikuti kaidah audit yang benar. Itu aja sih Pak. Tapi tidak ada acuan yang digunakan. Dan BPJPH hanya memberikan sedikit panduan, acuan berupa template-template yang mengacu kepada SJPH saja Pak. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Munawar. Bentar Pak. Konfirmasi tadi. Terkait dengan tadi surat tugas dengan SK itu berbeda atau gimana Pak? SK tim manajemen halalnya? Kalau tim manajemen halal itu kan pengesahan terkait dengan tim ya, artinya ada beberapa. Kalau di surat tugas atau surat penunjukan itu kan hanya perorangan kepada siapa, berbeda jadi ya. Siap. Pak Henry, silakan Pak Henry. Baik Pak, makasih Pak. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Seandainya kita jumpa pada saat proses audit ada bahan penolong lah ya. Kita kalau di pabrik kelapa sawit itu bahan kimia yang digunakan untuk proses pengolahan air. Dan itu ternyata bahan itu berganti dan belum dimasukkan sebelumnya ke master list data bahan yang kita masukkan dalam skema sertifikasi halal. Nah ini nanti mekanismenya seperti apa ya, misalnya untuk mengakomodir bahan ini sehingga nanti proses sertifikasi halal kita itu tidak terpengaruh. Terima kasih Pak. Baik. Oke, terima kasih Pak. Nah, di dalam kegiatan audit internal kan berarti ditemukan ada Bapak berarti dari industri kelapa sawit ya Pak? Tadi apa? Satu tim dengan Pak, saya lupa ya. Satu tim tadi ya? Saya sama dengan Okta Pak, kebetulan satu ruangan. Ya. Oke. Jadi dalam kegiatan audit internal ditemukan ada satu penggunaan bahan penolong yang membantu proses ini ya. Nah kemudian bahan itu baru kan ya Pak. Tidak masalah Pak, berarti kan ditemukan satu bahan yang belum didaftarkan. Nah, terus Bapak nanti membuat rekomendasi perbaikan atas temuan itu, yaitu mendaftarkan bahan-bahan alternatif kepada BPJPH.
Nah, di situ sesuai dengan form yang telah disediakan oleh BPJPH. Form pengadaan bahan yang sesuai dengan standar kan sudah ada ya Pak. Nah, nanti itu diberikan. Nah, termasuk rekomendasi-rekomendasinya. Nah, di dalam rekomendasi itu juga di dalam kaji ulang, jika nanti ada penggunaan bahan baru, maka dipastikan harus ada prosedur penggunaan bahan baru. Berarti kan dilaporkan dulu kepada penyelia halal, kemudian setelah dilaporkan nanti penyelia halal akan mendaftarkan dulu, melaporkan dulu ke BPJPA. Nah, kalau ternyata dokumen pendukungnya itu telah sesuai dan telah memenuhi persyaratan, bisa digunakan. Gitu Pak Henry. Ada formnya Pak Henry. Pak Henry Berarti, sudah lihat formnya ya? berarti maksudnya itu tidak serta-merta akan mempengaruhi misalnya pembatalan Tidak, sertifikat. tidak Pak, tidak. Baik, Pak. Makasih Pak. Ya. Baik Bapak Ibu, waktu sudah pukul 12, kita istirahat dulu. Terus nanti kita kerjakan bareng-bareng ya, 30 menit. Tapi sudah di-download semua ya, jangan sampai ada yang belum download ya. Pak izin di mana Pak? Ininya tugasnya Pak. Di grup Pak, di grup WhatsApp. Gak ada loh. Mudah. Bapak di grup WhatsApp yang mana? Yang grup A. Di grup WhatsApp yang semua? Oh yang semua ya. Ya, oke ya, baik. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.